Shalom, lampunya oke, boleh dinyalakan semuanya. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah masuk di bulan Februari, bulan kedua di tahun 2026. Ya, karena minggu pertama, maka pertama sekali juga saya pakai kacamata di mimbar ya Bapak Ibu ya. Agak kagok sih, karena ini kacamata hanya kacamata minus, melihat dari jauh, kalau dekat justru malah rabun. Kalau dekat saya harus buka kacamata. Ini namanya yang jauh mendekat, yang dekat menjauh. Karena saya tidak bisa melihat yang dekat, rabun. Kalau saya pakai yang dekat sama yang jauh, kepalanya enggak kuat, pening gitu. Karena saya pakai langsung kayak mau tumbang jatuh. Akhirnya pilih salah satu, yang dekat atau yang jauh. Lalu saya ngomong ke dokternya, cukup istri saya yang dekat. Jadi saya pakai kacamata yang minus, yang jarak jauh. Jadi kalau lihat handphone di sini atau kitab suci di sini, saya tidak bisa baca, rabun semuanya. Jadi harus saya buka. Saya buka aja ya Bapak Ibu ya, lebih ganteng gini ya. Oke Bapak Ibu, bulan Februari itu diingat dengan bulan kasih sayang. Amin. Kalau orang Kristen justru kasih sayangnya di bulan Desember, karena di situ saling maaf-maafan ya. Apalagi di akhir atau di penghujung tahun, bagi orang Kristen, bagi orang Batak terlebih dahulu itu sangat sakral. Karena ada momen pengakuan dosa. Saling minta maaf, saling mengaku kesalahan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di posting, pasti banyak postingan-postingan kumpul keluarga saling mengaku dosa ya. Hari ini tema dari pusat itu berbicara tentang dosa, kebenaran Yesus diganti dengan dosa kita. Ada beberapa orang yang bertanya kepada saya, dia berkata, Pak, boleh nggak orang Kristen itu merokok? Boleh nggak orang Kristen itu main judi? Dan macam yang lain-lain pertanyaannya. Pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan orang yang tidak paham arti Kristen. Kristen itu bukan berbicara apa yang kita lakukan. Kristen itu berbicara apa yang Yesus lakukan. Dunia menuntut apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita korbankan buat Tuhan supaya kita diselamatkan. Tapi Yesus tidak berkata demikian. Untuk kita selamat, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, kebenaran kita itu seperti kain kotor. Bahkan dikatakan kain apa? Najis. Bapak Ibu tahu kain najis? Kalau kain kotor masih bisa dibersihkan dan dipakai. Kalau kain najis itu dikumpulkan lalu dibakar. Itu kebenaran manusia. Kalau karena perbuatan manusia, manusia bisa selamat, manusia bisa dipulihkan, tidak perlu Yesus datang ke dunia. Jadi kekristenan bukan berbicara apa yang kita lakukan, tapi berbicara tentang apa yang Tuhan. Karena kalau kita sadar apa yang Yesus lakukan buat kita, maka otomatis kita akan tahu apa yang harus kita lakukan buat Tuhan. Jadi nggak boleh dibolak-balik. Kita melakukan sesuatu dulu kepada Tuhan, baru Tuhan mengasihi kita. Bukan, itu ajaran dunia. Ajaran Yesus adalah apa yang dilakukan Yesus buat manusia. Semakin manusia menyadari apa yang Yesus kerjakan di dalam hidupnya, semakin manusia mengetahui apa yang harus dilakukan untuk Tuhan. Sebelum Paulus menyadari apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus Tuhan lakukan buatnya, dia selalu melakukan menurut dia itu untuk Tuhan. Dia menangkap orang Kristen, dia menganiaya orang Kristen,
Dia berkata, aku disunat pada hari yang ke-8, suku Benyamin, seorang Ibrani asli, dan titel-titel rohani yang lainnya dia pegang. Orang Kristen berkata, boleh merokok, boleh main judi. Paulus berkata, aku disunat hari yang ke-8, suku Benyamin, suku pertama dari raja pertama dari bangsa Israel, suku Benyamin, Yahudi asli, lulusan teolog terkemuka di zaman itu di bawah bimbingan Gamaliel, apalagi seorang yang radikal di dalam keagamaan. Kalau zaman sekarang ya, jangan coba-coba disinggung YHS. Nah, kira-kira seperti itu. Nyawaku taruhannya, kata Rasul Paulus. Jangan coba-coba disinggung agama Yahudi. Seorang radikal penganiaya jemaat. Tapi Paulus berkata apa? Semuanya sampah. Jangankan merokok. Jangankan main judi. Setelah dia mengenal Yesus, setelah dia mengenal pribadi Yesus, setelah dia menerima Yesus, Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam. Sama dengan anak-anak. Hai para anak-anak, kenali, ketahui apa yang diperjuangkan orang tuamu buatmu. Semakin anak itu mengetahui apa yang dilakukan orang tua kepada anak, otomatis anak itu akan tahu bersikap seperti apa kepada orang tua. Masalahnya anak-anak tidak sadar, tidak paham apa yang dilakukan orang tua kepada anak-anak. Sehingga anak-anak berkata bawel, apa bawel ya, bewel ya. Iya, supaya cerewet, A, U, E, O semua diomongin. Saya sudah gede, saya sudah besar, tahu diri sendiri, tahu ngatur. Bawel banget sih mama ini, cerewet banget sih mama ini. Saya bukan anak kecil lagi. Anak-anak, bagi orang tua, mau engkau pangkatmu nanti bintang 1, bintang 2, asalkan jangan bintang 7, engkau di hadapan Tuhan tetap anak-anak. Jangan pernah membahas kepada orang tuamu, aku sudah gede. Engkau tetap anak yang perlu diperhatikan. Yang perlu yang dilakukan anak adalah mengetahui, seperti Rasul Paulus, dia mengetahui apa yang Yesus kerjakan kepadanya, apa yang Yesus lakukan kepadanya. Dulu dia bangga dia menganiaya jemaat, dulu dia bangga menutup-nutup gereja, dulu dia bangga menangkap orang Kristen. Setelah dia paham tentang Yesus, sekarang hidupku untuk Yesus. Kalau mati pun mati untuk Yesus. Kalau anak-anak tahu apa yang dilakukan orang tuanya, hidupku untuk membahagiakan orang tuaku. Harus dipahami. Mari kita baca ayat selanjutnya. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Para pelayan, tunduklah kepada tuanmu dengan rasa hormat, bukan hanya kepada mereka yang baik dan ramah, tetapi juga kepada yang kejam. Sebab adalah anugerah jika kamu sabar dan akan kehendak Elohim, seseorang harus menanggung duka cita dan ketidakadilan. Terus ayat selanjutnya. Jika kamu tabah menerima pukulan karena berbuat dosa, tetapi jika kamu tabah menderita karena berbuat baik, itu sering kita berpikir keselamatan itu adalah anugerah. Mujizat itu adalah anugerah. Ayat ini mengajarkan penderitaan itu adalah anugerah. Kesengsaraan itu adalah anugerah. Jika kita sengsara karena kebaikan di dalam Tuhan, karena hidup kita benar, itu adalah anugerah. Jika kita teraniaya
Di pekerjaan, orang-orang di pekerjaan di sana tidak cocok dengan kita, menghina kita, merendahkan kita, kita tetap berdiri teguh di dalam kebenaran. Itu adalah anugerah. Jangan cari pekerjaan yang tidak ada masalahnya. Jangankan di tempat kerjaan Bapak Ibu, di pelayanan ada masalah, di gereja banyak masalah. Kalau hidup tanpa masalah tempatnya satu, di surga. Ada yang mau cepat-cepat berangkat ke surga? Enggak ya? Jadi kalau ada masalah, ada persoalan, katakan, aku hidup dalam anugerah. Amin. Mari kita lihat bagaimana cara Yesus mengganti kebenarannya dengan dosa. Kadang orang berpikir, enggak enak ya, kebenaran Yesus diganti dengan dosa. Kok menderita banget ya Tuhan Yesus. Sering sekali orang melihat perjuangan seseorang itu tanpa melihat hasilnya. Kalau melihat hasil, pasti orang itu mau melakukannya. Tapi kalau kita melihat perjuangan seseorang, maka kita tidak mau mengikuti perjuangannya. Coba Yesus. Kenapa Bapak Ibu beribadah di gereja? Kenapa kita harus melayani? Apakah ada ancaman dari Tuhan Yesus? Apakah ada penghukuman dari Tuhan Yesus? Kita datang memuji Yesus, kita datang melayani Yesus, justru karena kita kagum Yesus yang benar dijadikan berdosa. Justru kita melayani Yesus karena kekaguman kita bagaimana cara Yesus membalas kejahatan dengan kebaikan. Bagaimana cara Yesus membalas kejahatan dengan kasih. Dunia mengajarkan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Makian dibalas dengan makian. Karena itulah dunia berperang. Disenggol sedikit, lawan. Balaslah kejahatan dengan kejahatan, itu adalah ajaran si setan. Balaslah makian dengan makian, itu ajaran si setan. Jadi jika ada jemaat sedang dimaki, lalu berusaha membalas memaki, ajaran setan gak jadi. Mau memaki, lihat peperangan di dunia ini semakin merajalela. Rusia dengan Ukraina masih berlanjut sudah berapa tahun. Israel dengan Filistin dan Iran. Tambah lagi Amerika dengan Iran. Ini akan berlanjut. Mereka ini berperang masih menahan diri. Belum perang nuklir. Tutup mata, buka mata, nggak tahu posisi kita di mana, di surga atau sudah di mana. 2 hari lalu saya bermimpi Indonesia perang. Saya ditawan bersama rekan-rekan sekolah Alkitab. Cuman saya tidak menemukan Pak Erwin di situ. Saya ingin ada Pak Erwin di samping saya supaya merasa aman gitu. Asli Bapak Ibu, ngeri hidup dalam peperangan itu. Tidak ada gunanya pendidikan, tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya pekerjaan, tidak ada gunanya apa yang kita miliki. Yang kita butuhkan saat peperangan itu, Tuhan tolong saya. Yang kita butuhkan hanya Tuhan. Saya terbangun, gemetar karena teraniaya di peperangan itu. Di dalam mimpi, saya lihat istri saya, puji Tuhan. Saya masih hidup. Jadi Bapak Ibu, kalau banyak masalah yang kau tanggung sekarang ini, bersyukur kita tidak menanggungnya di peperangan. Amin. Kalau mengalami masalah gejolak di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam ekonomi, bersyukur kita menghadapi di Indonesia yang penuh damai, di Jakarta yang penuh damai walau banjir di mana-mana. Itulah tantangan kita. Tantangan orang lain di sana bisa hidup hari ini, puji Tuhan.
Mereka tidak berpikir pekerjaan, mereka tidak berpikir pendidikan, mereka bisa berpikir bisa hidup hari ini. Haleluya. Jadi bersyukur Bapak Ibu. Lihat cara Yesus menghadapi masalah bagaimana. Terus kita baca selanjutnya. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil, sebab Kristus pun telah menderita ganti kita dengan meninggalkan teladan bagi kita, sehingga kamu dapat mengikuti jejaknya. Dia tidak berbuat dosa dan tidak ada tipu muslihat pada mulutnya. Terus ketika dicaci maki, dia tidak membalasnya dengan caci maki. Ketika menderita, dia tidak mengancam. Sebaliknya dia menyerahkan dirinya kepada Elohim yang menghakimi dengan adil. Dari sini kita ambil poin bagaimana cara Yesus menghadapi penyaliban itu. Bagaimana cara Yesus mengubah kutuk menjadi berkat itu. Yang pertama adalah dari ayat ini, poinnya adalah menyerahkan diri. Menyerahkan diri artinya, next, mempercayakan sepenuhnya ke dalam tangan pihak lain. Dalam hal ini Yesus menyerahkan dirinya kepada Bapa di surga. Dia tidak membalas, dia tidak mengutuk, dia tidak menghakimi. Bagian dia adalah dia taat. Di Filipi dikatakan bahkan taat sampai mati. Menyerahkan diri ini tindakan yang terus menerus, bukan sekali saja. Kadang ya kita menyerahkan diri hanya satu kali saja. Hanya 2 kali. Tuhan, saya serahkan dia ke dalam tangan-Mu. Besoknya, Tuhan, saya serahkan dia ke dalam tangan-Mu. Tuhan, berkali-kali demikian, Tuhan, kali ini biar saya yang menghadapi sendirian, tidak perlu Tuhan yang turun tangan. Sehingga ada lagu, 1 kali kau sakiti hati ini, aku maafkan. 2 kali, aku maafkan. 3 kali, jangan coba. Jadi penyerahan diri kita kepada Tuhan itu terbatas. Lihat ketika Yesus di atas kayu salib, dia menyerahkan diri, lalu orang mengejek dia, katanya Yesus Tuhan. Enggak enak Bapak Ibu diejek ya. Enggak enak di hidup itu direndahkan. Katanya Yesus Tuhan, katanya anak Elohim, katanya dapat menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang yang mati. Mana buktinya? Aduh, kalau Yesus mau saja gitu. Tapi Yesus menyerahkan dirinya, penghakiman itu kepada Bapaknya. Bapak Ibu ketika dia di atas kayu salib, bukannya Yesus tidak mampu membalas, sekali lagi. Bukannya Yesus tidak mampu bertindak. Sering sekali kita tidak mau membalas karena kita tidak mampu. Di atas kayu salib, Yesus terlalu mampu membalas semua hinaan, makian, hujatan itu. Justru di atas kayu salib, dia dimaki, dia balas dengan berkat. Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Next, jadi menyerahkan diri di saat disakiti, serahkan kepada Tuhan. Di saat difitnah, percayakan kepada Tuhan. Engkau difitnah, percaya Tuhan yang bela. Saat diperlakukan tidak adil, tetap taat. Katakan amin. Karena kita tahu Tuhan yang bela. Serahkan diri. Orang yang menyerahkan diri itu adalah orang yang percaya next kepada keadilan Elohim. Tidak mencari pembenaran diri. Sering sekali kalau kita difitnah, kita berusaha mencari pembenaran diri. Kalau kita direndahkan, kita mencari pembenaran diri. Dan kita mengandalkan kekuatan manusia.
belum tahu kakek saya itu jenderal. Belum tahu keluarga saya itu keluarga pejabat semua. Mengandalkan manusia. Tidak membela diri dengan cara dunia. Cara dunia kan cara kotor. Tapi benar-benar percaya kepada keadilan Elohim, menyerahkan diri. Baru saja kemarin ya, istri saya cerita, "Pak, kenal enggak? Tahu enggak si ibu ini?" Kenapa ceritanya? Dia itu orang yang paling miskin. Kalau ada pesta, ada yang jualan, dia bukan jualan. Dia membantu orang yang jualan itu supaya dapat upah. Dia mau kerja di rumah-rumah orang, jadi pembantu, dipanggil kerja di sana, ngepel, cuci supaya dapat uang. Dan suaminya kerja serabutan supaya dapat uang. Dan beberapa tahun lalu ya, anaknya ikut tes TNI. Asli orang miskin, Pol. Anaknya ini dititip, kalau istri saya berkata dititip sama anak tulang. Rata-rata di daerah kita yang sana, kalau mereka ngambil TNI itu, mereka ngambilnya tamtama. Kalau dia bintara, langsung. Yang lain pakai duit. Ini benar-benar. Dia hanya berkata ke mamanya, "Mak, doakan supaya saya masuk. Karena mama sudah pinjam uang untuk administrasi, tes kesehatan dan ini murni 100%, tidak ada sogokan. Tapi walaupun tidak ada sogokan, tetap butuh biaya. Minimal ya 5-10 juta lah untuk biaya ini, biaya itu. Ya Pak Erwin ya, butuh biaya." Dan dia berkata, dia diterima bintara. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Enggak ada andalannya. Hanya Tuhan yang diandalkan. Dia menyerahkan perkaranya kepada Tuhan. Sementara yang lain menyogok ratusan juta enggak masuk. Dia tahu bahwa Tuhan yang bela. Dan orang berkata, siapa orang dalamnya? Orang dalamnya Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Wah Bapak Ibu, mari. Orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan tahu kapan Tuhan akan mempermuliakannya, kapan Tuhan akan memulihkannya, kapan Tuhan akan mengangkatnya. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan menyembuhkan, memulihkan kita. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan untuk memberkati orang yang berserah kepadanya. Sehingga sampai ada pujian, aku berserah. Gimana lagunya? Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Jadi ketika di dalam keluarga suami istri, engkau direndahkan oleh suamimu, engkau direndahkan oleh mertuamu, engkau direndahkan oleh ipar-iparmu, serahkan kepada Tuhan. Ada Tuhan yang bela. Dan kabar baiknya, ketika kita menyerahkan, membalas kejahatan dengan kebaikan, ini adalah pengajaran Tuhan Yesus yang tidak ada di seluruh agama. Sekali lagi, tidak ada pengajaran seperti yang Yesus ajarkan. Bagaimana cara kita menghadapi kejahatan? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Berdoalah kepada mereka yang menyakitimu. Sudah pernah mendoakan orang yang menyakiti Bapak Ibu? Atau Tuhan, balas sakit hati ini. Balas Tuhan.
kalau bisa hancurkan ekonominya. Bukan doa demikian, tapi doa berkat. Ketika Bapak Ibu memberkati orang yang menyakitimu, ketika Bapak Ibu memberkati atau membalas yang jahat dengan yang baik, lihat minimal anak-anakmu memperhatikanmu dan akan melakukan. Pernah saya saksikan di tempat ini. Suatu hari Gracelyn dan Cantik ngomong, nanti kalau saya gede, Gracelyn sukses, nanti akan Dede pelihara papa sama mama. Beli rumah di sini, rumahnya mama sama papa harus di samping rumahnya Dede. Gak boleh jauh-jauh, kalau Cantik mah pengen ke luar negeri jauh-jauh. Kalau Gracelyn gak mau pisah. Kami mau memperhatikan papa mama. Loh kenapa? Anak-anak yang memperhatikan orang tua, enggak. Dedek lihat bagaimana papa mama memperhatikan Opu. Kami tidak mengajarkan, ingat ya kebaikan papa mama. Ternyata mereka melihat loh, apa yang kami lakukan buat orang tua. Apa yang kami lakukan buat keluarga. Kami melihat mama sama bapak peduli dengan keluarga. Kami juga mau peduli dengan mama papa. Anak-anak akan tahu cara membalas yang terbaik buat orang tua. Amin. Jadi balaslah. Karena prinsip ini sudah terbukti benar. Sudah terbukti menang. Bukan angan-angan. Inilah cara Yesus. Cara iblis. Siapa yang lebih berkuasa harus menunjukkan kekuasaannya. Tapi Yesus menunjukkan dia yang berkuasa, tapi menunjukkan penderitaannya. Cara Yesus di luar pikiran. Cara manusia, aku yang berkuasa harus lebih tunduk manusia kepada saya, lebih berkuasa, lebih punya uang. Dan itu masih terjadi di gereja-gereja. Orang yang punya uang di gereja disanjung-sanjung. Seharusnya ya orang kaya dan orang yang punya uang di gereja harus lebih menderita kan. Kan seperti Tuhan Yesus. Harusnya maksudnya lebih menderita dalam hal punya beban, punya tanggung jawab, punya hati. Dan sudah terbukti bagaimana Yesus menghancurkan iblis. Manusia berkata Yesus sudah gagal. Iblis berkata Yesus sudah gagal. Murid-murid juga berkata Yesus sudah gagal dan dikubur. Kebenarannya mengganti dosa. Dosa apa? Kebenaran apa? Yesus mati kok. Yuk kita tinggalkan Yesus dan kita kembali ke aktivitas kita, ke pekerjaan kita masing-masing. Ternyata pada hari yang ketiga Yesus menunjukkan cara membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu cara yang paling terbaik. Cara membalas kejahatan dengan kasih itu cara yang terbaik. Kita memberikan kejahatan kepada Yesus. Kita memberikan dosa kepada Yesus. Kita memberikan kutuk kepada Yesus. Kita memberikan penyakit kepada Yesus. Tapi di atas kayu salib justru Yesus melepaskan berkat Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Justru di atas kayu salib Yesus memberikan kehidupan bagi saudara. Yesus memberikan masa depan bagi kita. Bahkan Yesus berkata, aku memberikan hidup dan memberikannya dengan segala kelimpahan. Jadi jangan balas cacian dengan cacian. Jadi kalau nanti dicubit, kasih dong. Sebelah kiri belum nih. Bukan seperti itu. Artinya ketika kita dicubit, respon kita harus benar. Bukan ditampar pipi kiri. Ini belum. Kata Yesus, tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Tidak seperti itu. Rasul Paulus ketika dia ditangkap di penjara, dia membela diri juga. Dia memperjuangkan haknya. Tapi sesuai dengan kebenaran. Bukan dengan cara manusia, bukan dengan cara menyuap,
bukan dengan cara mengumpulkan penguasa-penguasa, tapi dengan caranya Tuhan. Amin. Jadi jika dimaki, kata Tuhan masih kurang tajam makiannya. Tidak. Tapi merespon dengan benar. Yang terakhir, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dia sendiri telah menanggung segala dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa dapat hidup dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Yesus dimaki, Yesus dihujat, Yesus dijual, Yesus dipaku, dikatakan dia sendiri telah menanggung segala dosa kita. Yang kedua adalah, yang pertama serahkan. Yang kedua adalah menanggung, next. Kalau Yesus menanggung dosa. Anak muda yang mau menikah, terutama laki-laki, harus siap menanggung, memikul kesuksesan rumah tangga itu ada pada laki-laki. Perempuan bekerja itu pilihan. Kerja puji Tuhan, enggak kerja puji Tuhan. Tapi laki-laki wajib bekerja. Laki-laki yang harus bertanggung jawab membahagiakan istrinya, membahagiakan rumah tangganya. Kalau laki-laki seperti ini yang bertanggung jawab, bahagia itu rumah tangganya. Bahagia itu anak-anaknya. Karena itu sekarang tidak ada istilah cinta itu buta. Zaman sekarang. Kalau apalagi laki-laki itu sudah ngomong jujur, saya tidak punya harta, cuman kamu satu-satunya harta, jangan ngomong so-sweet, jangan. Dia itu sedang serius, gak punya harta. Jangan ngomong so-sweet, romantis banget, cuman aku hartamu satu-satunya. Kalau gitu cepatlah kita nikah, nanti nikah beneran. Tahu, sadar, cuman kamu harta satu-satunya, gak ada harta yang lain. Lalu kamu ngomong, kenapa engkau tidak terus terang kalau kamu itu miskin? Kan sudah ngomong, waktu kamu ngomong so sweet. Harus buka mata lebar-lebar. Itu laki-laki yang bertanggung jawab enggak? Yakin enggak hidupmu bahagia? Enggak apa-apa, Pastor. Sengsara pun enggak apa-apa. Yang penting saya adalah harta satu-satunya, pret. Enggak ada. Apalagi ibu-ibu zaman sekarang. Yang saya butuhkan bukan kasih. Yang saya butuhkan duit. Realistis. Saya paling takut sekarang minta istri saya tambah cantik. Nggak berani saya. Penampilannya kurang. Berani ngomong? Pakaian di gereja jangan. Ya udahlah, saya berserah kepada Tuhan. Saya berserah kepada Tuhan. Laki-laki itu harus berani menanggung. Apapun yang terjadi harus bertanggung jawab. Lihat, dikatakan Yesus sendiri, next, cara Yesus menanggung dosa manusia. Lanjutkan. Jangan biarkan saya yang menanggung di sini. Cara Yesus menanggung dosa manusia, dia sendiri. Tidak diajarkan agama yang lain, diserupakan. Katanya Yudas Iskariot yang menanggung di salib. Tapi pengajaran kitab suci bahwa Yesus sendiri yang menanggung dosa kita di atas kayu salib. Dia tanggung di dalam tubuhnya. Dia tanggung di atas kayu salib. Tidak ada peran pengganti di sana. Para suami, para laki-laki, tidak ada peran penggantimu. Jangan berharap istrimu yang menggantikan apa yang harus engkau tanggung. Laki-laki,
Kalau sudah melangkah, pastikan pasanganmu itu bahagia. Amin. Yesus memastikan, dia tanggung sendiri. Bahkan Bapa pun meninggalkan dia. Roh Kudus pun meninggalkan dia. Karena memang di atas kayu salib, Yesus penuh kutuk. Yesus terkutuk. Sementara Bapa kudus, Roh Kudus kudus. Sementara Yesus terkutuk, Yesus penuh dosa, yang kudus tidak boleh bersatu dengan yang berdosa. Itulah penderitaan yang tidak pernah Yesus alami. Perpisahan dengan Bapa. Mungkin karena dari perpisahan itu timbul lagu. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi, takkan lama. Semua? Jangan merasa berdosa menyanyikan itu. Itu lagu rohani juga. Karena dinyanyikan di gereja. Bapa, selamat tinggal untuk sementara. Yang dikasihinya. Selamat tinggal kasih, nanti kita bertemu lagi. Yesus berteriak, Eloi, Eloi lama sabatani. Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia tanggung sendiri. Saya tidak pernah paksa istri saya kerja, walaupun dia berkali-kali minta kerja. Kami jatuhkan lamaran di puskesmas, di klinik kecantikan, di rumah sakit. Saya mau kerja Pak, saya antar. Tapi dalam hati saya, Tuhan Yesus tolak Tuhan. Tolak Tuhan, tapi saya enggak ngomong. Dia mau kerja, saya tolak. Kalau mau kerja, kerja di rumah lah. Karena dia berpikir, saya mau kerja. Terus anak-anak, nanti kita panggil pembantu. Gaji pembantu berapa juta? Nanti sisanya kamu dapat berapa? Wah, suami idaman Bapak Ibu. Karena benar-benar laki-laki yang bertanggung jawab. Anak-anak muda, cari laki-laki yang bertanggung jawab. Para suami, para istri, saya thank you dong sama suamimu. Terima kasih, sudah bertanggung jawab. Jangan lupa pulang dari gereja, langsung mampir di bawah babi panggang karo. Traktir dong. Bonus. Jangan sudah tahu suaminya yang bertanggung jawab, masih diperas. Suaminya, istrinya yang pegang uang, tapi beli itu beli ini, ke suaminya minta duit lagi. Karena terlalu bertanggung jawab. Berbahagialah engkau para wanita, karena engkau menemukan laki-laki yang bertanggung jawab. Amin. Jadi lihat Bapak Ibu, Yesus sudah menanggung dosa kita, digantikan dengan kebenaran, dengan cara dia menyerahkan dirinya kepada Bapa. Dia menanggung sendirian. Demikian juga kita, ketika kita melihat Yesus melakukannya itu dan hasilnya Yesus dipermuliakan, Yesus ditinggikan, Yesus diberikan nama di atas segala nama dan segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Karena Yesus mengalahkan kejahatan dengan kebenaran, dengan kasih, dengan kebaikan. Maka kita harus mempraktekkan itu di dalam keluarga. Jika suami tiba-tiba mengucapkan yang tidak pantas, jangan balas caci maki dengan caci maki. Balaslah dengan berkat. Amin. Menahan diri. Demikian juga jika keluarga, mertua, ipar-ipar memperkatakan yang buruk kepadamu, doakanlah mereka. Jangan doakan supaya cepat hancur, rusak. Tapi doakan supaya mereka segera dipulihkan. Jadi ada 2 poin untuk kita menikmati anugerah, pergantian, kebenarannya diganti dengan dosa-dosa kita. Dengan cara menyerahkan diri, yang kedua menanggung. Serahkan dirimu waktu menghadapi masalah.
tanggung, artinya bertanggung jawab menghadapi tantangan yang ada. Jangan melarikan diri dari persoalanmu. Justru di balik permasalahanmu, Tuhan mau melakukan perkara yang besar atas hidup Bapak Ibu. Katakan amin. Pemain musik boleh maju ke depan. Mari kita pandang Yesus, kita lihat Yesus bagaimana dia menanggung semua dosa kita. Dia menanggung sendirian. Dia ditinggalkan oleh Bapa. Cara Yesus menanggung sendirian. Cara Yesus menanggung dalam tubuhnya. Artinya dalam tubuhnya benar-benar alami penderitaan yang nyata. Para anak-anak, jika engkau bisa sekolah, jika engkau bisa lulus, bahkan kuliah, bahkan sekarang ada yang mau bekerja, lihat ada tubuh yang menderita, yang telah menanggungmu sampai engkau bisa sampai detik ini. Penderitaan yang ditanggung oleh Tuhan Yesus itu penderitaan yang nyata, bukan kiasan. Demikian juga penderitaan yang ditanggung oleh orang tua, itu penderitaan yang nyata, ditanggung di dalam tubuhnya. Bukan untuk kenyamanannya, tapi memastikan untuk kebahagiaan anak-anaknya. Maka sebagai jemaat, pahamilah apa yang Yesus kerjakan. Maka sebagai anak, pahamilah apa yang orang tua lakukan buatmu. Apa yang dilakukan oleh papa, apa yang dilakukan oleh mama. Dia menanggung semua di atas kayu salib. Itu berbicara, kalau Yesus itu berbicara tentang kutuk. Yesus memilih jalan kutuk itu. Yesus memilih jalan penderitaan itu. Demikian juga di dalam keluarga. Kepala rumah tangga harus berani memilih jalan apapun untuk memastikan kebahagiaan keluarga dan anak-anaknya. Serahkan kepada Tuhan Yesus dan menjadi pribadi yang berani menanggung keluarga, menanggung, menjamin masa depan keluarga. Yes, Jesus, Jesus, Jesus. Kau sungguh baik Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu, Tuhan. Sama-sama katakan penyertaanmu. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri dengan iman, sama-sama katakan penyertaanmu.
Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan istri angkat pujian ini, sama-sama katakan, jalan-Mu tak terselami. Jalan-Mu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu akan menerima pengurapan minyak, dan nanti bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang gabung melalui Zoom, TikTok, nanti akan dipandu pengurapan dari live ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat minyak urapan ini dioleskan ke dahi umat-Mu, sesungguhnya Tuhan sendiri yang mengurapi kami, sehingga kebenaran Kristus telah tinggal di dalam kami, sehingga dosa kutuk yang buruk yang sudah kami lakukan sudah ditimpakan di tubuh Yesus di atas kayu salib. Melalui pengurapan ini Tuhan mengingatkan kami, sekarang kami adalah kebenaran Kristus. Sekarang kami adalah kebenaran Elohim, karena kami adalah bukti karya penebusan Tuhan Yesus. Terima kasih, kami yang hina, kami yang terkutuk dijadikan kebenaran oleh karena Kristus Yesus. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, Engkaulah kebenaran Bapa di surga. Terima pengurapan. Mari Bapak Ibu boleh maju ke depan menerima pengurapan dari Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, Engkaulah kebenaran Kristus. Lewat hidupmu kebenaran Kristus dinyatakan. Engkau telah dibenarkan di dalam Yesus. Engkau telah dibenarkan. Engkau benar, Engkau kudus, Engkau dimerdekakan, diberkati. Di dalam Yesus Kristus, Engkau adalah orang yang sudah ditebus dan dibenarkan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.
Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Bapak Ibu yang ada di rumah yang bergabung melalui live ini, terimalah pengurapan Tuhan atasmu. Engkau telah dibenarkan, engkau telah dikuduskan. Segala dosa, kutuk, bahkan segala kesengsaraan, bahkan kematian kita sudah dipindahkan, ditimpakan di tubuh Yesus. Dan kebenaran Kristus menjadi kebenaran kita. Terimalah pengurapan Tuhan atasmu. Kau dibenarkan, dikuduskan sekali untuk selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan tiba waktunya kami akan membawa persembahan persepuluhan kami sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan Yesus, karena kami orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang dikuduskan. Kami membawa persembahan kami dengan penuh ucapan syukur. Kami berterima kasih karena karya salib-Mu, karena pembenaran-Mu, dan kami percaya kami diberikan hidup yang berkelimpahan di dalam Yesus Kristus. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Ajarku berdiam dekat di hatimu,
saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hatimu. Oh, inilah rinduku. Say hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, mari sama-sama katakan, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Oh, 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 oh. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Yeah. Oh, ku nambah hatimu. Oh, inilah rinduku. One, two. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Jemaat sendiri katakan, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Oh, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hati. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan, sama-sama katakan, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Kau sungguh baik Tuhan, Kau teramat baik dalam hidup kami. Dan tiba saatnya kami mengangkat tangan kami kepadamu ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Baik yang ada di online, Tuhan Yesus memberkati keluarga Ibu Anggita, Ibu Fani, Ibu Rinda, keluarga Pak Ringo, keluarga dari Ibu Bagialing, semuanya diberkati, semua yang bergabung, Bapak Rey di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami semua diberkati dan dengan berkat yang sama. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh,
kasih karunia dari putranya yang tunggal Yesua HaMasyiah, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati dengan iman, sama-sama katakan, amin.